Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kontes Cana yang tiap minggu digelar di Indonesia mungkin cuma ditemuin di sini aja. Faktanya di negara lain, kemeriahan ini mungkin nggak bisa kamu temuin. Di Amerika Serikat, bikin kontes Cana, bikin panitianya langsung diserbu sama polisi. Sama aja kayak misal di sini ada lomba 17-an tapi lombanya lomba sabung ayam. Kalau ada warga sana yang nekat bikin kontes Cana, polisi langsung datang kayak pas kamu nyenggol mobil orang pas lagi main GTA San Andreas. Auto kena bintang 1. Kalau makin nekat, ya bisa kena bintang 5. Kenapa? Kok kontes Cana di sana nggak bisa digelar? Padahal kan kontes Cana seru banget ya. Dilarang secara hukum. Sebelum tahun 2002, warga Amerika Serikat diketahui bisa saja memelihara ikan gabus atau snakehead atau juga cana. Faktanya, beberapa ada yang memang memelihara ikan ini sampai salah satunya lepas ke salah satu kolam di Maryland dan ditemukan oleh seorang nelayan di tahun yang sama. Fakta lainnya mengungkap jika cana atau dalam kasus ini mayoritasnya adalah cana argus memang diimpor secara ilegal dari Asia untuk keperluan komersial kayak buat bahan baku makanan dan buat jadi ikan hias. Namun semuanya berubah sejak tahun 2002 di saat pertama kali cana argus ditemukan di perairan negara Paman Sam. Ketakutan menyebar ke semua warga Maryland yang ngeri dengan keganasan seekor cana atau snakehead. Gak main-main, pada saat itu media besar langsung memberitakan hiperbola yang sangat nakutin. Orang Amerika Serikat banyak yang nggak tahu apa-apa soal snakehead. Awamnya mereka cuma tahu ikan ini berasal dari Asia dan memang ganas. Tapi di sana ya nggak ada ikan snakehead yang bisa ditemuin karena bukanlah habitat asalnya. Media dengan sangat cerdik memainkan isu ini sebagai berita besar yang bikin banyak orang langsung ketakutan buat main di sungai. Media ngeberitain snakehead sebagai ikan yang ngeri, punya insting membunuh tinggi, gigi tajam, ukuran yang besar, dan bisa berjalan di darat. Mereka juga ngasih nama julukan ikan gabus sebagai Frankenfish, atau ikan yang seram dan ganasnya separah monster Frankenstein. Sontak, pemberitaan ini membuat warga sana langsung ketakutan. Teror snakehead menimpa Maryland sampai Pemkot setempat mulai melakukan tindakan preventif untuk menanggulanginya. 4 ekor cana argus plus ratusan ekor burayak yang ditemuin menjadi bahaya besar menurut Bob Bock, salah satu anggota dari North American Native Fish Association. Menurut Bob, ya ikan ini bisa saja menyebar ke wilayah lain dengan cepat kalau nggak segera dibasmi dan dipantau. Karena pihak berwajib saat itu belum tahu persis ada berapa banyak cana argus yang mendiami kolam di Maryland tersebut. Untuk itu, pihak berwajib langsung mutusin buat ngeracun satu kolam besar yang jadi lokasi penemuan cana argus. Dengan resiko mereka juga membunuh jenis ikan lain yang hidup di sana. Dinas Lingkungan Hidup Maryland langsung masukin beberapa galon racun ke kolam yang jadi lokasi penemuan cana argus. Hasilnya ribuan ekor ikan mati, termasuk si biang keladinya yaitu cana argus. Rencana setelah kolam ini kembali sehat, pihak berwajib akan masukin lagi jenis ikan-ikan endemik ke dalam situ sebagai upaya restocking. Namun cerita ini nggak berhenti di sini, nggak berhenti dengan happy ending juga. Mirip di film horor favoritmu. Walau udah dilawan dengan maksimal, si penjahat ternyata belum mati. Beberapa ada yang selamat dan ditemukan di lokasi lain. Sampai saat ini, Amerika Serikat masih dengan sengit melawan para ikan gabus dengan aturan dan hukum di sana yang sama sekali nggak pandang bulu buat memusnahkan ikan ini. Kalau ada warga yang ketahuan punya, menjual, atau ngeimport apapun jenis cana lokal, kena denda sebesar 5.000 atau 74 juta rupiah. Dan kalau kita konversi AS berarti 5.000 dolar AS. Atau hukuman paling berat ya 6 bulan penjara. Tapi beberapa negara bagian ada yang ngebolehin para warganya ngeimpor snakehead, tapi yang sudah dalam kondisi beku buat keperluan dapur. Beberapa negara bagian ada juga yang sama sekali nggak ngebolehin ikan ini buat masuk, baik dalam kondisi hidup atau mati, dan apapun keperluannya bahkan buat dimakan. Saat ini, Amerika Serikat sepertinya sudah pesimis bisa memusnahkan setiap spesimen ikan ini yang hidup di sana dan mengosongkan negara ini dari jajahan cana. Pemerintah pusat melalui pemerintah di setiap negara bagian udah sepakat kalau ketika orang memancing atau menangkap ikan ini, mereka dilarang keras untuk ngerilis balik ikannya ke dalam sungai. Kalau misal kamu dapetin cana di Amerika Serikat, perintah aturan di sana kamu harus ngebunuh ikan ini. Entah itu dimasak atau dibekuin ke dalam box berisi es. Pilihan kedua lebih sering dilakuin oleh para pemancing. Jadi, walau sudah tersebar di banyak wilayah di Amerika Serikat, terutama warga bagian yang punya cuaca yang hangat kayak Florida, warga sana tetap nggak boleh pelihara ikan ini.
walau mereka dapetinnya dari sungai dekat rumahnya. Pokoknya, apapun jenisnya, semua snakehead adalah musuh buat Dinas Lingkungan Hidup di Amerika dan ekosistemnya secara luas. Karena sampai sekarang negara adidaya ini masih saja belum bisa menanggulangi ulah heboh sang ikan berkepala ular. Cara yang dipilih AS untuk menghadapkan Cana ini adalah dengan adaptasi dan melawannya memakai hukum yang berakibat dengan terkontrolnya populasi Cana di sana. Walau mereka harus pasrah, akhirnya mesti hidup berdampingan sama ikan ini yang digilai di Indonesia. Cana nggak ngetop di Amerika. Sejak tahun 1997, Cana Argus memang sudah diimpor ke AS dari Cana buat kebutuhan kuliner, pengobatan, budaya, sampai buat dipelihara sebagai ikan hias. Sampai dengan AS memperlakukan larangan buat snakehead, kira-kira sudah ada 17.000 ekor ikan Cana Argus yang masuk ke Amerika. Disinyalir biang keladi dari teror invasi Cana Argus di Amerika Serikat adalah sebuah keluarga yang tinggal di Maryland. Menurut sebuah artikel yang dirilis oleh National Geographic, pada tahun 2016 ada sebuah keluarga yang sedang ditimpa sebuah musibah karena salah satu anggotanya lagi sakit. Keluarga Asia ini punya kepercayaan jika ada yang sakit dan bisa sembuh dari penyakitnya, maka mereka harus merilis beberapa ekor ikan di sungai atau perairan tawar, apapun sebagai tanda terima kasih, karena kerabatnya telah dijauhi dari musibah dan bisa sehat dari sedia kala. Pucuk dicinta, ternyata salah satu anggota keluarga tersebut sukses sembuh dari penyakitnya. Sebagai rasa terima kasih, dilepaslah beberapa ekor ikan Cana Argus di sebuah kolam yang terletak di Crofton, Maryland. Kayak yang aku ceritain di bab sebelumnya, ikan-ikan ini menimbulkan dampak yang sangat buruk baik buat ekosistem setempat dan perekonomian daerah. Pasalnya, buat nanggulangi masalah ini, pemerintah Florida misalnya bisa ngeluarin duit sampai 1 miliar dolar per tahun cuma untuk menanggulangi masalah yang disebabkan oleh hewan-hewan invasif. Cana biasanya kawin dan bereproduksi selama 2 kali setahun. Ikan ini punya survival rate yang tinggi karena setiap orang tua Cana akan menjaga anaknya mati-matian dari serangan predator lainnya. Hal ini adalah suatu yang nggak umum di dunia ikan. Karena biasanya setelah induk selesai bertelur, maka mereka biasanya bakal nyerahin nasib anaknya ke takdir. Tapi tidak dengan Cana, karena mereka adalah orang tua yang sangat baik. Faktor inilah yang membuat ekosistem AS sangat sulit untuk melawan dan mencegah anak-anak Cana berhasil tumbuh besar dan selamat sampai ukuran dewasa. Karena predator natural yang hidup di sana, kayak ikan atau burung, bakalan sulit menangkap anak-anak Cana yang dijaga oleh induknya. Malahan ada sebuah cerita dari Delaware sekitar tahun 2012 di mana ada seorang anak kecil yang pas lagi main di sungai, gak sengaja beraktivitas di dekat koloni Cana yang berisi ratusan bayi dan kedua indukannya. Karena merasa terancam, salah satu indukannya langsung menyerang si anak itu. Berita ini tersebar dengan luas dengan judul-judul yang sangat provokatif yang disebar oleh media berita pada saat itu. Kasus ini makin membuat warga sana ketakutan sama ikan gabus dan sudah pasti makin membenci ini secara mendalam. Karena apa yang diberita selalu menunjukkan kalau snakehead atau ikan gabus adalah ikan jahat. Gorengan berita atau juga termasuk aturan di setiap negara bagian yang ngecap Cana sebagai ikan iblis membuat warganya juga berpikir serupa. Berbeda dengan kamu di Indonesia yang sangat mencintai Cana dan boleh memelihara ikan ini. Orang-orang di Amerika Serikat menganggap Cana nggak lebih dari sekedar ikan wabah. Di Indonesia, Cana yang secara pamor punya gengsi tinggi saja masih dianggap sebagai orang ikan sebagai konsumsi yang nggak layak dipelihara. Di Amerika Serikat, tanggapannya malah lebih ekstrim karena orang di sana menganggap Cana memang harus dibunuh daripada mengancam ekosistem. Udah jelas, warga Amerika Serikat mayoritas sangat membenci ikan ini. Berbeda dengan kamu di sini dan mayoritas penghobi lain yang sangat memujanya. Untuk upaya penanggulangan, warga sana lebih sering memancing ikan ini karena dianggap punya kekuatan yang sangat menantang buat dijajal. Cara mereka melawan dominasi snakehead ya dengan diburu. Udah banyak pemancing dan bowfisher yang berjasa mengontrol populasi Cana di Amerika Serikat karena mereka rutin untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Terlebih mereka juga baru sadar kalau ikan gabus itu rasanya enak. Jadi banyak juga yang hasil tangkapannya akhirnya menjadi menu santapan. Perspektif orang di sana yang sudah ngecap Cana sebagai ikan haram. Jadilah membuat terus hukum dan aturan di setiap negara bagian yang melarang membuat gak ada kontes Cana yang bisa digelar di AS. Salah satu kontes ikan yang digelar di negara ini cuma ikan cupang dan lohan. Kontes cupang rutin digelar setiap tahunnya di berbagai kota karena peminatnya banyak. Plus ada sebuah asosiasi besar yang mengakomodir kegiatan ini. Andai kata Cana nggak sampai lepas di sana dan nggak menimbulkan banyak masalah,
Mungkin bakal ada kontes cana di sana karena ikan ini jelas punya berbagai keindahan yang layak dijadikan bahan pertandingan. Namun nasi sudah jadi bubur dan cana sudah terlanjur jadi ikan iblis di sana. Syukurlah walau penuh dengan suka duka, namun kamu masih bisa memelihara cana di Indonesia. Kamu masih bisa menikmati keindahannya plus datang ke kontes di mana kamu bisa melihat banyak ikan-ikan keren dengan spek juara. Sembari ngeprogres canamu sendiri di rumah buat kelak bisa bertanding di kontes yang ada di kotamu. Jadi yuk mari jaga dunia percanaan agar lebih kondusif dan selalu datang ke setiap kontes agar geliat hobi ini bisa tetap berjalan dengan minat orang yang selalu menanjak. Karena ingat, di Amerika Serikat semuanya ada, tapi mereka nggak bisa pelihara cana. Jadi hasilnya, skornya Indonesia 1, Amerika 0. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video bintang Aquatics selanjutnya.